Setiap bangunan adalah sebuah kisah, sebuah ambisi, bahkan mungkin sebuah rahasia. Dari peninggalan kuno yang penuh misteri hingga keajaiban modern yang menembus langit. Arsitektur bukan hanya soal batu dan baja, tapi juga tentang cerita di baliknya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengungkap 10 bangunan paling ikonik dan penuh kisah di dunia. Siapa yang membangunnya? Apa tujuannya? Dan rahasia apa yang mereka simpan? Mari kita mulai. Piramida. Kita mulai perjalanan kita di Mesir. Dengan Piramida Agung Giza, satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih berdiri. Ini adalah monumen abadi yang melambangkan kekuatan dua raja dan keyakinan akan kehidupan setelah mati. Bangunan kolosal ini didirikan sebagai makam untuk Firaun Khufu dan diperkirakan selesai sekitar tahun 2560. Sebelum Masehi, di balik kemegahannya ada sosok arsitek Hemiunu yang merupakan keponakan dari sang Firaun. Piramida ini disusun dari jutaan blok batu raksasa tanpa bantuan teknologi modern. Hingga kini, misteri tentang bagaimana blok-blok batu seberat gajah ini dinaikkan dengan presisi luar biasa masih terus diperdebatkan. Proyek ini melibatkan puluhan ribu pekerja. Untuk anggarannya, biayanya dianggap tak ternilai, karena ini adalah investasi Firaun untuk keabadiannya. Jika dikonversi ke nilai modern, estimasinya bisa mencapai miliaran dolar. Piramida Agung Giza tidak hanya menjadi makam, tapi juga menjadi bukti puncak peradaban, ilmu astronomi, dan kemampuan rekayasa Mesir kuno yang diwariskan kepada dunia. Kolosseum, bergeser ke Roma, Italia, kita menemukan Kolosseum, amfiteater terbesar yang pernah dibangun, dan ikon abadi kekaisaran Romawi. Dibangun oleh Kaisar Vespasian dan putranya, Titus, antara tahun 70 hingga 80 Masehi. Tujuannya sangat jelas, untuk menghibur rakyat Roma dengan pertarungan gladiator, perburuan hewan, hingga eksekusi publik. Ini adalah simbol dari kebijakan roti dan sirkus. Proyek ini dikerjakan oleh ribuan budak. Uniknya, anggaran pembangunannya tidak diambil dari kas negara, melainkan didanai sepenuhnya dari harta rampasan perang setelah penjarahan Yerusalem. Kolosseum menjadi cetak biru bagi stadion-stadion modern dan tetap menjadi simbol kekuatan, hiburan massal, sekaligus kekejaman kekaisaran Romawi. Hagia. Di Istanbul, Turki, berdiri Hagia Sophia, sebuah mahakarya arsitektur yang telah menjadi gereja, masjid, dan museum, simbol peradaban Bizantium dan Ottoman. Awalnya dibangun sebagai katedral. Kristen Ortodoks termegah atas perintah Kaisar Justinianus I pada abad ke-6, kemudian diubah menjadi masjid setelah penaklukan Ottoman, mencerminkan pergeseran kekuatan dan kepercayaan di wilayah ini. Arsiteknya adalah Antomius dari Tralles dan Isador dari Miletos. Kubah raksasanya yang seolah melayang adalah sebuah keajaiban rekayasa pada zamannya. Bangunan ini dirancang untuk mampu bertahan dari gempa bumi selama berabad-abad. Biayanya sangat fantastis pada masanya. Dikatakan bahwa proyek ini menghabiskan seluruh kekayaan tahunan Kekaisaran Bizantium pada waktu itu. Untuk nominalnya, tidak bisa dihitung menggunakan mata uang zaman sekarang. Hagia Sophia menetapkan standar baru dalam dunia arsitektur dan menjadi inspirasi bagi desain masjid-masjid Ottoman selama berabad-abad. Ia menjadi simbol abadi dari sejarah Istanbul yang kaya dan berlapis. Selain itu, bangunan ini menjadi simbol toleransi dan perpaduan budaya, di mana simbol-simbol dua agama besar dunia dapat berdiri berdampingan di bawah satu atap yang megah. Katedral. Kita menuju Paris di Prancis untuk melihat Katedral Notre Dame, sebuah permata arsitektur gotik yang telah menginspirasi banyak cerita. Pembangunannya dimulai pada abad ke-12 dan berlangsung selama hampir 2 abad, bertujuan sebagai simbol spiritualitas dan kekuatan Katolik di Prancis. Selama ratusan tahun, katedral ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah penting Prancis. Arsiteknya memang tidak diketahui secara pasti, namun mereka memelopori teknik flying buttresses atau penopang layang. Inovasi ini memungkinkan beban atap disalurkan keluar, sehingga tembok bisa dibuat lebih tinggi dan tipis, diisi dengan jendela kaca patri yang spektakuler. Katedral ini juga terkenal dengan patung-patung gargoylenya yang unik, yang berfungsi sebagai talang air. Karena dibangun selama periode yang sangat panjang, tidak ada catatan anggaran tunggal untuk pembangunan awalnya. Namun, untuk proyek rekonstruksi setelah kebakaran dahsyat tahun 2019, telah terkumpul donasi global lebih dari 846 juta euro. Selama berabad-abad, Notre Dame adalah pusat kehidupan keagamaan dan budaya di Paris. Tragedi kebakaran yang menimpanya justru menunjukkan warisannya yang mendunia, memicu gelombang solidaritas global untuk menyelamatkannya. Taj Mahal di Agra, India,
berdiri sebuah mahakarya arsitektur Mughal yang diakui dunia sebagai simbol cinta abadi. Bangunan ini biasa disebut dengan Taj Mahal, salah satu bangunan ikonik di dunia. Ini adalah monumen cinta dan duka yang tak tertandingi. Dibangun oleh Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istri tercintanya, Mumtaz Mahal, yang meninggal saat melahirkan. Pembangunannya berlangsung antara tahun 1632 hingga 1653. Dengan arsitek utama diyakini Ustadz Ahmad Lahori. Ribuan seniman dan pengrajin bekerja dengan marmer putih terbaik yang dibawa dari berbagai wilayah. Bangunan ini sepenuhnya simetris, dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan ukiran bunga yang sangat mendetail. Proyek kolosal ini melibatkan 20.000 pekerja dan 1.000 gajah untuk transportasi materialnya. Biaya pembangunannya saat itu mencapai 32 juta rupiah, yang jika dikonversikan ke nilai saat ini, setara dengan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Taj Mahal adalah bukti abadi bagaimana duka dan cinta dapat diwujudkan menjadi salah satu karya seni arsitektur terindah di dunia, menjadi permata mahkota pariwisata India. Opera. Pindah ke era modern, di Sydney, Australia, kita menemukan Gedung Opera Sydney, sebuah ikon arsitektur abad ke-20 yang sangat dikenal dunia, salah satu gedung opera terbaik yang pernah dibangun pada era modern ini. Dibangun sebagai pusat seni pertunjukan kelas dunia, tujuannya adalah untuk memberikan Sydney sebuah identitas budaya yang kuat di panggung global. Pembangunannya dimulai tahun 1959 dan memakan waktu 14 tahun. Berdasarkan desain radikal dari arsitek Denmark, J. Oren Edsen, desain atap cangkangnya yang revolusioner merupakan tantangan rekayasa yang sangat besar pada masanya. Atapnya terdiri dari lebih dari 1 juta ubin keramik Swedia yang bisa membersihkan dirinya sendiri saat hujan. Proyek ini terkenal karena pembengkakan biayanya yang luar biasa. Dari estimasi awal 7 juta dolar Australia, biaya akhirnya mencapai 102 juta dolar Australia. Sang arsitek, Edsen, bahkan mengundurkan diri sebelum proyek ini selesai karena perselisihan. Meskipun penuh polemik, bangunan ini sukses menjadi wajah dari Sydney dan Australia. Ia adalah bukti bahwa arsitektur yang berani dan visioner mampu menciptakan ikon yang abadi. Burj Khalifa. Di Dubai, berdiri Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia yang menembus batas langit. Dibangun sebagai bukti ambisi Dubai untuk menjadi pusat global. Simbol kemajuan dan inovasi teknologi abad ke-21, didesain oleh arsitek Adrian Smith dari firma SOM, pembangunannya selesai pada ke-2010. Dengan tinggi 828 meter, diperlukan teknologi rekayasa paling canggih untuk mengatasi masalah ketinggian ekstrem, termasuk desain inti penopang berbentuk Y untuk stabilitas. Dindingnya dilapisi 26.000 panel kaca. Biaya total pembangunan gedung pencakar langit ini diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar dolar Amerika. Burj Khalifa berhasil menempatkan Dubai di peta dunia, menjadi pusat dari distrik baru yang ramai, dan menetapkan standar baru dalam pembangunan gedung super tinggi yang sepertinya mustahil untuk dilampaui. Tembok besar. Sekarang, kita jelajahi tembok besar Cina, struktur buatan manusia terpanjang di dunia, dan simbol ketahanan sebuah peradaban. Ini adalah serangkaian benteng yang dibangun selama berubah-debat oleh berbagai dinasti, terutama Qin dan Ming, untuk melindungi kekaisaran dari invasi suku nomaden di utara. Tembok ini membentang lebih dari 21.000 kilometer, melintasi gurun, padang rumput, dan pegunungan. Strukturnya bervariasi, dari batu dan bata hingga tanah yang dipadatkan, dilengkapi dengan ribuan menara pengawas. Biayanya tak terhitung dalam bentuk uang, namun dalam bentuk nyawa manusia. Pembangunannya melibatkan jutaan tentara, petani, dan tahanan, membuatnya dijuluki pemakaman terpanjang di dunia. Meskipun efektivitas militernya diperdebatkan, tembok besar ini menjadi simbol kekuatan, kegigihan, dan kebanggaan nasional Cina yang tak tergoyahkan dan dikenal di seluruh dunia. Menara Eiffel. Kembali ke Paris, kita akan membahas ikonnya yang paling terkenal, Menara Eiffel, simbol universal dari kota Paris dan Prancis. Dibangun oleh perusahaan Gustave Eiffel sebagai gerbang masuk untuk pameran dunia 1889. Menara ini adalah simbol kekuatan industri dan rekayasa Prancis pada masanya. Merupakan mahakarya rekayasa besi tempa, terdiri dari 18.000 bagian yang disatukan oleh 2,5 juta paku keling. Desainnya yang terbuka dianggap radikal dan sangat modern saat itu. Biaya pembangunannya saat itu mencapai sekitar 7,8 juta franc emas. Menariknya, menara ini direncanakan untuk dibongkar setelah 20 tahun karena dianggap merusak pemandangan. Machu. Tinggi di pegunungan Andes, Peru, tersembunyi kota Inca yang hilang,
Machu Picchu, sebuah keajaiban dunia yang misterius. Dibangun pada abad ke-15, situs ini diyakini sebagai kediaman musim panas bagi Kaisar Inca, Pachacuti, sekaligus sebagai pusat upacara keagamaan. Tidak ada catatan budget moneter karena dibangun menggunakan sumber daya dan sistem kerja paksa dari Kekaisaran Inca. Namun, skala pengerjaannya di lokasi yang sulit menunjukkan mobilisasi tenaga kerja yang luar biasa. Misteri mengapa kota ini tiba-tiba ditinggalkan menambah daya tariknya. Warisannya adalah sebagai jendela menuju peradaban Inca yang maju dan hubungannya yang mendalam dengan alam.